Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu cerita memilukan dari seorang mahasiswa di Malaysia yang kehilangan nyawanya karena adanya salah tuduh. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Saya selalu menangis mengenangkan arwah. Sekarang ni saya bergantung harap kepada anak nombor 2, Zuhelmi Idros, yang selalu membawa saya ke mana-mana yang saya nak pergilah. So tadi hakim memberi hukuman 18 tahun. Maknanya terbalas jugalah, mereka masuk ke dalam. Dan kepada yang 330 pun akan masuk penjara. Jadi maknanya terbalaslah, walaupun bukan hukuman gantung, tapi pihak pendakwa akan membuat rayuan lah. So saya harap bila rayuan akan ada keputusan yang akan memihak kepada arwah. Zulfarhan adalah seorang mahasiswa teknik elektro tahun ketiga di Universitas Pertahanan Nasional Malaysia. Dia murid yang pandai dan berprestasi, mempunyai mimpi untuk menjadi seorang kapten kapal suatu hari nantinya. Dia juga adalah putra sulung dari 3 bersaudara yang juga merupakan harapan dari kedua orang tuanya. Dia diharapkan bisa membantu keluarga dengan membiayai adik-adiknya untuk bisa melanjutkan sekolah hingga ke universitas. Karena ayah dari Zulfarhan sudah pensiun dan sekarang mencari nafkah sebagai supir taksi, sedangkan ibunya bekerja sebagai karyawan di sebuah sekolah menengah. Namun suatu hari dia dituduh oleh teman-temannya yang mengetahui melalui seorang dukun kalau Zulfarhan mencuri sebuah laptop. Padahal tuduhan itu tidak disertai dengan bukti yang kuat. Dukun itu hanya menebak-nebak dengan melihat sebuah mangkuk dan langsung menuduh Zulfarhan yang mencuri laptop itu. Saat itu di asrama sering terjadi kehilangan barang berharga seperti uang. Banyak pelajar yang mengeluhkan tentang hal itu. Dan suatu hari seorang pelajar bernama Abdul Hakim mengatakan kalau dia menerima pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp dari Mubin yang menanyakan apakah dia melihat Zulfarhan. Mubin bilang kalau dia kehilangan uangnya dan mencurigai Zulfarhan yang mencurinya. Abdul menjawab kalau dia tidak tahu di mana Zulfarhan saat itu, tetapi berjanji akan mencarinya setelah kelasnya selesai. Begitu kelasnya selesai, dia menuju ke kamar Zulfarhan untuk mengkonfirmasi tuduhan itu. Sesampainya di sana, yang ada di kamar hanyalah teman sekamar dari Zulfarhan saja. Dan dia mengatakan kalau Zulfarhan sudah dibawa pergi oleh Mubin dan teman lainnya ke kamar 410. Dan sesampainya dia di sana, dia melihat sekelompok siswa sedang mengepung Zulfarhan. Mereka berulang kali bertanya kepadanya tentang barang yang dicuri, tetapi Zulfarhan tidak mengakuinya. Abdul tidak lama di kamar itu, namun dia sempat melihat Mubin memegang setrika uap yang menyala ke arah Zulfarhan. Di tanggal 21 Mei 2017, di pukul 2:30 dini hari, Zulfarhan Osman Zulkarnain diperiksa terkait hilangnya laptop oleh sekelompok mahasiswa di dalam asramanya yang berada di blok asrama Jebat UPNM nomor 410. Dalam pemeriksaan itu, Zulfarhan mencoba untuk membantah tudingan mereka hingga menyebabkan dirinya dipukuli secara massal menggunakan setrika uap, ikat pinggang, pipa karet, dan gantungan baju. Aksi itu dilakukan hingga azan subuh berkumandang sekitar pukul 5:45. Kejadian tersebut terulang kembali pada pukul 1:30 hingga 4:30 keesokan paginya. Luka-luka akibat kasus tersebut membuat Zulfarhan sempat dibawa ke klinik Al-Salam di Bandar Baru Bangi pada tanggal 26 Mei. Namun tersangka yang membawanya berobat menyembunyikan cerita sebenarnya dan mengaku korban terkena ledakan bom uap saat latihan di Pelabuhan Nixon. Setelah dirawat, korban diizinkan pulang dan dibawa ke kondominium terdekat. Namun pada tanggal 1 Juni, tiba-tiba Zulfarhan terlihat kaku sehingga dibawalah dia ke rumah sakit Serdang dan Zulfarhan dinyatakan meninggal di hari itu.
Ayah dari Sulfarhan saat itu sedang bekerja waktu dia menerima telepon dari universitas tempat putranya menuntut ilmu. Dan dia begitu kaget saat diberi kabar kalau putranya telah meninggal. Ayahnya tak percaya dengan berita itu, meminta pihak universitas untuk memberikan nomor identitas, dan memang benar yang diberikan adalah nomor identitas dari putranya. Sedangkan ibunya sudah merasakan firasat ada satu hal yang terjadi ke putranya itu. Karena tiap malam Sulfarhan itu selalu menelpon ibunya. Namun sudah 1 pekan lebih ibunya itu tidak menerima panggilan telepon dari Sulfarhan. Ibunya berpikir kalau ponsel putranya itu kemungkinan hilang. Langsung tengah malam itu juga orang tua dan ketiga adiknya Sulfarhan berangkat menuju ke rumah sakit Serdang di Kajang Selangor. Mereka datang untuk mengidentifikasi apakah benar atau tidak itu putranya. Mereka melihat bagian tubuh Sulfarhan dalam keadaan terbuka karena otopsi. Dan dari hasil otopsi, 80% tubuh Sulfarhan terkena luka bakar dan tubuhnya langsung dimakamkan di Johor malam itu juga. Di tanggal 14 Juni 2017, 5 pemuda didakwa melakukan pembunuhan dan 1 pemuda didakwa ikut bersekongkol. Para pelaku terancam hukuman mati karena tuduhan tersebut. Para pemuda yang terlihat masih sangat muda dimasukkan ke dalam penjara. 13 pemuda lainnya didakwa dengan sengaja menyebabkan luka bakar akibat setrika uap dan jika terbukti bersalah, mereka akan menghadapi hukuman 7 tahun di penjara. Mereka tidak langsung dikirim ke penjara saat itu juga. Semua tersangka mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan itu. Persidangan dimulai pada bulan Januari 2018 dan dalam persidangan itu ayah Sulfarhan mengangkat isu kecenderungan masyarakat Melayu sering menggunakan jasa dukun, terutama untuk meramal. Meskipun hal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Pada tanggal 16 Mei 2018, seorang dukun yang juga merupakan ayah dari salah satu terdakwa, yaitu Muhammad Ashraf Abdullah, dilaporkan mengatakan kepada pengadilan bahwa dia telah menerima petunjuk kalau Sulfarhanlah yang mencuri laptop itu. Dikatakan petunjuk itu dia dapatkan melalui intuisinya dan melihat nama Sulfarhan muncul di depan matanya. Dalam sebuah persidangan, seorang terdakwa memberitahu Mahkamah Tinggi kalau ada seseorang yang menyuruhnya untuk menyerang Sulfarhan. Saat itu Sulfarhan masih berada di dalam kamarnya. Terdakwa bernama Muhammad Alif Farhan Airosdi berkata dia tidak yakin siapa yang menyuruhnya untuk melakukan hal itu. Ketika dia berada di dalam kamarnya Sulfarhan, dia melihat keadaan kamar dalam keadaan gelap dan semua orang sedang duduk. Dan saat dia mau mengambil ponsel di atas kasur, tiba-tiba ada seseorang yang menyuruh dia untuk menyerang Sulfarhan. Wakil Jaksa Penuntut Umum Julia Ibrahim mempersoalkan tindakan dari Abdul Hakim yang tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak universitas. Bahkan dia membiarkan korban disiksa sedemikian rupa. Dan pada tanggal 31 Juli, Pengadilan Tinggi memerintahkan 18 mahasiswa untuk memberikan pembelaan diri terhadap tuduhan itu. Keputusan akhir dijatuhkan pada tanggal 2 November 2021 di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur oleh Hakim Datuk Asman Abdullah. Dan keenam tersangka utama dijatuhi hukuman 18 tahun di penjara karena melukai tanpa ada niat untuk membunuh. Mereka terbebas dari ancaman hukuman gantung. Sementara 12 tersangka lainnya dijatuhi hukuman 3 tahun di penjara karena hanya melukai korban. Namun jaksa bermaksud untuk mengajukan kasus ini ke tingkat pengadilan banding untuk mendapatkan dakwaan lebih terhadap tersangka. Dan kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada tersangka itu. Namun ada satu terdakwa yang dibebaskan dari semua tuduhan, yaitu Muhammad Akmal Akif alias. Selama persidangan, orang tua dan adik dari Sulfarhan duduk di barisan depan, hanya terdiam dan tenang memandangi para tersangka pelaku pembunuhan putra mereka. Juga hadir orang tua dari para 19 tersangka lainnya. Beberapa datang dengan muka malu, juga ada beberapa yang berusaha menghibur anak laki-laki mereka. Saat ayah Sulfarhan ditanya, dia menjawab kalau ada 2 orang tua terdakwa yang mendekatinya dan meminta maaf. Namun di dalam lubuk hatinya, ayah Sulfarhan sudah memaafkan semua pelaku. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini.
Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!